terima kasih. Di sini kami akan membawakan sebuah video singkat atau podcast yang membahas mengenai tentang ketekunan orang-orang kudus. Di sini kami beranggotakan ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Marlina sebagai narasumber ketiga. Kemudian ada, perkenalkan, nama saya Silviana Mahdi, saya sebagai narasumber kedua. Dan saya Alfriani Sapa sebagai moderator. Dan saya atas nama Yuliana Ratte sebagai narasumber pertama. oke, itulah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfriani Sapa. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ketekunan orang-orang kudus. Dan saya tidak sendiri, tetapi ada beberapa rekan saya, yaitu Silvi. Hai Silvi. Dan di sini ada Yurat. Hai Yurat. Ada Mesak. Hai Mesak. Hai. Nah, kita sudah bersama dengan teman-teman yang akan menjelaskan tentang ketekunan orang-orang kudus. Yang akan kita pertanyakan pertama yaitu apa sih tentang kekudusan itu, yang akan dijelaskan oleh saudari Yuliana Ratte dengan langsung. Di sini saya sudah bersama dengan rekan saya yaitu Yuliana Ratte. Hai Yulrat, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Oke. Nah, di sini kan tema kita bercerita tentang ketekunan orang-orang kudus. Nah, yang saya mau tanya dari saudari Yuliana Ratte, apa sih yang dimaksud dengan kekudusan itu? Ya, terima kasih. Yang saya pahami tentang kekudusan yaitu menyucikan atau memurnikan. Kemudian di dalam gereja juga disebut sakramen. Mengapa disebut sakramen? Karena Yesus juga sendiri hadir di dalam gereja melalui Roh Kudus. Makanya orang Kristen menyebutnya kudus atau Roh Kudus. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan bertanya lagi nih, Lurrat, tentang bagaimana sih orang-orang percaya memaknai tentang kekudusan itu menurut saudari Lurrat. Ya, menurut saya secara pribadi bahwa saya ini sudah disucikan, saya juga sudah dibaptis, sudah disidi. Nah, bagaimana kita hidup di dalam kekudusan? Kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Contohnya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui rajin bersaat teduh, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bersama bahwa kekudusan yaitu bagaimana cara Tuhan telah menyucikan seperti dibaptis, disidi, dan bagaimana cara orang-orang percaya seperti kita, saya dan Yulrat memaknai tentang kekudusan itu dengan cara membangun relasi baik kepada Tuhan, melakukan hal-hal positif yang bisa bermanfaat di hadapan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, masih banyak materi yang akan dijelaskan oleh teman saya mengenai ketekunan orang kudus. Saya persilakan kepada saudari saya. Ya, di sini saya melanjutkan membahas tentang ketekunan orang-orang kudus. Poin pertama yaitu pekerjaan Allah Tritunggal tidak sia-sia. Jikalau orang percaya tidak terpelihara dalam iman, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal itu bagi orang-orang pilihannya adalah kekal. Oh, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan bertanya lagi tentang apa sih kaitannya tentang Allah Tritunggal ini dengan kekudusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan Allah Tritunggal bagi penebusan orang-orang percaya. Di sini saya memahami
di dalam buku ini, yaitu pekerjaan Allah Tritunggal bagi penebusan orang-orang berdosa adalah kekal. Dan karena itu tidak sia-sia, Allah tidak akan pernah menyesal telah memulai pekerjaan anugerahnya di dalam hati orang berdosa. Betapa tidak masuk akal, tidak dapat dibayangkan dan tidak dikonsistenkan suatu doktrin yang menyatakan bahwa jikalau orang berdosa yang telah dipilih untuk diselamatkan, meskipun itu menurut doktrin ini berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang telah diketahui sebelumnya oleh Allah, pada akhirnya dapat itu ada pertanyaan yang dapat diajukan, dipilih untuk apa? Menurut doktrin yang salah ini, pada mulanya untuk diselamatkan, tetapi pada doktrin ini akhirnya untuk dibinasakan. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang berbeda, sebab Allah tidak menyesali kasih dan karunia Allah dalam panggilannya. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan Saudari Sylvie, dan jelas telah kita dengar bersama-sama. Dan mungkin dari materi ini ada yang ingin dijelaskan oleh Saudara Mesak. Ya, saya akan melanjutkan materi tentang ketekunan orang-orang kudus. Poin kedua, ketersandungan orang-orang percaya. Walaupun orang percaya melangkah di jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal, langkah-langkahnya tidaklah selalu mantap. Dengan tidak berhati-hati, menyerah kepada goda-godaan di sekeliling, ia dapat dengan mudah tersandung. Dan ketersandungan ini seringkali diikuti oleh kejatuhan. Ya, jelas tadi kita telah mendengarkan dari Saudara Mesak bahwa kita hidup di dalam kekudusan yang kekal. Kita masih banyak menerima cobaan-cobaan, kejatuhan, dan ketersandungan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi Saudara Mesak ada menyinggung bahwa kejatuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kejatuhan di dalamnya ini? Ya, saya akan mencoba menjelaskan kejatuhan adalah dosa. Mengapa dikatakan kejatuhan? Karena kita sebagai manusia seringkali digoda oleh iblis. Kadang-kadang kita mulai tidak percaya kepada Tuhan karena lewat godaan-godaan iblis kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi kita harus tahu orang percaya tidak akan mampu melakukan dosa-dosa secara nyata selama ia mengarahkan mata imannya kepada Yesus. Kemudian kuasa yang menggoda dan pengaruh iblis begitu kuat sehingga orang percaya tidak dapat bertahan melawannya dengan kekuatannya sendiri. Jadi kita tidak memakai kekuatan kita sendiri. Tapi untuk melawannya ia memerlukan kekuatan Allah yang berkuasa dan anugerah Roh Kudus yang memelihara. Dan orang percaya memang tetap berdosa oleh karena kodratnya yang sudah rusak dan berdosa. Tetapi mustahil ialah berbuat dosa apabila persekutuan rohani yang nyata dengan Kristus. Ya, itulah penjelasan dari berbagai narasumber atau teman-teman kita yang dengan judul Ketekunan Orang-orang Kudus. Dan masih ada satu lagi narasumber kita, yaitu, dan inilah dia penarasumber kita, yaitu Marlina. Halo Marlina. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Oke, puji Tuhan. Mungkin kita bisa duduk saja biar iya. lebih santai ngobrolnya. Nah, Marlina, tadi kan saya sudah berbincang-bincang dengan teman-teman dan mereka sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketekunan orang-orang kudus. Dan tadi ada teman-teman menyinggung tentang ketersandungan dan kejatuhan ke dalam dosa ya. Dan di sini saya ingin bertanya, saya ingin mengetahui dari pendapat Marlina sendiri, apa sih itu tentang ketekunan orang-orang kudus menurut pendapat Marlina?
baik. Tadi kan sudah dijelaskan teman-temannya bagaimana mengenai apa sih itu kekudusan. Kekudusan itu adalah dimana Tuhan Yesus menyucikan atau memurnikan seperti itu, seperti kita dibaptis, kita disidi, itu kan satu hal yang dinamakan dengan kekudusan, itu dimana kita dikuduskan, kita diberikan kehidupan baru begitu, kita didewasakan. Dan juga ya tadi teman mungkin sudah membahas ya, bahwa pekerjaan Allah Tritunggal itu tidak sia-sia. Itu ada pada poin pertama di dalam ketekunan orang-orang kudus ini. Dan kemudian yang kedua itu yaitu ketersandungan orang-orang percaya. Maksudnya meskipun kita sudah dikuduskan, meskipun kita sudah disucikan, meskipun kita sudah disidi, tetapi sebagai manusia terbatas, kita masih sering tersandung atau masih sering jatuh ke dalam dosa. Meskipun kita sudah berjanji bahwa kita akan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi sebagai manusia kita ini terbatas, kita ini adalah manusia yang lemah gitu. Dan kemudian saya akan melanjutkan materi ini tentang ketekunan orang-orang kudus. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang hal berjaga-jaga dan hanya oleh anugerah Allah saja. Yang pertama yaitu hal berjaga-jaga. Ini poin berikutnya adalah di dalam ketekunan orang-orang kudus, yaitu hal berjaga-jaga. Kita sebagai orang percaya ya kepada Kristus, kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, kita itu diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita dapat melihat di dalam firman Tuhan mengenai hal berjaga-jaga ini. Sebuah ayat Alkitab, saya mengambil perumpamaan dari sebuah Injil Matius 26 ayat 41 yang mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maksudnya ya ialah bahwa roh kita ini boleh saja, contohnya kita bilang saya tidak mau melakukan hal itu adalah hal yang tidak baik. Saya ini sudah dikuduskan, saya ini sudah disidi. Bagaimana saya hidup sebagai orang percaya karena saya ini sudah didewasakan begitu. Kita memang roh kita memang itu kayak semacam ingin mengikuti hal itu, tetapi daging kita, keinginan kita, nafsu kita lemah begitu. Tidak sesuai dengan apa yang telah kita janji. Maksudnya perkataan kita tidak sesuai dengan keinginan kita atau perbuatan kita lain begitu. Dan hal itu sangat penting bagi kita untuk berjaga-jaga dari godaan iblis selalu datang menyerang. Ia terus berkeliling dan iblis itu atau pencobaan-pencobaan itu berusaha merampas kepercayaan kita. Kemudian ada hanya oleh anugerah. Itu tadi pertama yaitu selanjutnya yaitu hal berjaga-jaga. Kemudian ada hanya oleh anugerah. Maksudnya di sini ialah meskipun orang-orang percaya telah diperintahkan untuk berjaga-jaga melawan godaan-godaan iblis, tetapi untuk menerapkan hal ini mereka tidak dapat melakukannya tanpa adanya bimbingan atau tanpa adanya perlindungan atau pertolongan dari anugerah Tuhan sendiri. Kemudian hanya oleh anugerah lah ketekunan orang-orang kudus dapat terjadi. Hanya oleh anugerah lah ketekunan orang-orang kudus dapat terjadi. Dapat kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima yang mengatakan seperti ini, bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi jelas di sini bahwa anugerah ketekunan itu ialah pekerjaan Allah Bapa dan Allah Anak seperti yang telah disebutkan di atas. Ya, oke. Saya sudah paham sedikit, tetapi di sini masih ada yang menjadi ganjalan dalam
pikiran saya, alasan apa sehingga pengudusan dan ketekunan orang-orang kudus hanya dapat terjadi oleh anugerah? Oh ya baik, saya sedikit nih ya. Meskipun begini, kan tadi kita membahas mengenai hal berjaga-jaga. Meskipun kita sudah berjaga-jaga, tetapi tanpa adanya anugerah, tanpa adanya pertolongan Tuhan, semua itu tidak akan terjadi. Karena itu Tuhan itu sangat berkuasa. Maksudnya ketika kita sudah dikuduskan, ketika kita sudah, dalam bahasanya kita dikuduskan itu seperti sudah disucikan, sudah dimurnikan, atau kita sudah disidi begitu. Iya, dibersihkan seperti itu. Bagaimana hal-hal maksudnya seperti kita disuruh berjaga-jaga kan? Meskipun kita sudah berjaga-jaga, seperti yang kita bahas tadi bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Itulah kita manusia. Kita itu sangat lemah, kita itu sangat terbatas, dan tanpa adanya anugerah dari Tuhan, maka semua itu tidak akan seperti itu, tidak akan terlaksanakan seperti itu maksudnya. Untuk itu keselamatan sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah seperti itu. Oleh karena itu orang-orang percaya akan memuji Allah dan mengagumi anugerahnya dan memelihara anugerah itu sampai selama-lamanya, karena perbuatan-perbuatan baik dapat dilakukan oleh anak Allah atau kita yang kita sebagaimana yang telah dikuduskan hanya karena anugerah Allah dan sebagai buah dari pekerjaan roh Allah seperti itu. Ya, sungguh luar biasa dari sepanjang percakapan kita, perbincangan kita dengan teman-teman, rekan-rekan yang telah menjelaskan apa itu ketekunan orang-orang kudus. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketekunan orang-orang kudus sebagaimana kita sebagai umat percaya yang telah dikuduskan oleh Tuhan, bagaimana kita benar-benar memaknai hal itu dan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan, dan terus percaya bahwa pekerjaan Allah Tritunggal itu tidak akan sia-sia. Nah, kita sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan tentu nyata di dalam kehidupan kita bahwa kita selalu merasakan ketersandungan dan kejatuhan ke dalam dosa. Maka dari itu, dari perbincangan tadi kita telah mendengarkan bahwa berjaga-jagalah dan terus melakukan perintah-perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sekian. Baik, demikianlah hasil dari video singkat kami atau podcast kami mengenai tentang ketekunan orang-orang kudus. Jika ada kekurangan mohon dimengerti dan terima kasih. Shalom.